Karma apa sih yang didapatkan bagi orang yang punya hutang tapi tidak mau membayar? Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan utang piutang ya. Tetapi ini berkaitan dengan orang yang tidak mau membayar hutang ya. Karena sudah ada beberapa konten video saya terkait dengan bagaimanakah cara melunasi hutang dan seterusnya. Anda silakan bisa tonton video saya tentang itu di beberapa postingan atau uploadan video sebelumnya ya. Nah, saya membuat judul video ini karena apa atau dampak apa saja sih yang didapatkan bagi orang yang tidak mau membayar hutang ya, padahal punya hutang. Ini memang salah satu request dari salah seorang subscriber saya, yaitu akun Susana Lim ya. Nah, beliau minta ya, Pak, coba bikin konten karma apakah yang akan didapat untuk orang yang ngutang tapi tidak dibayar ya. Makasih, salam berkelimpahan, amin. Oke, nah memang ada beberapa orang sahabat yang mereka itu punya hutang tetapi tidak mau membayar. Harapan saya itu tidak termasuk Anda ya, karena bagaimanapun juga kalau misalnya Anda seorang muslim, Anda pun sudah tahu ya, yang namanya hutang itu kan wajib dibayar. Kalau misalnya tidak dibayar ya nanti akan ditagih di akhirat, akan memberatkan Anda di akhirat kelak ya. Alhamdulillah saya termasuk orang yang tidak suka berhutang atau menghindari hutang, karena pola saya itu bukan pola orang yang berhutang. Sejak kecil ya, ataupun sejak dululah ya, saya kalau misalnya ada hutang bahkan 1000 perak saja itu saya rasanya tidak nyaman. Bukan berarti saya menghindari soal riba atau apapun, saya tidak membahas soal agama ya, apalagi membahas soal riba. Intinya adalah saya merasa tidak nyaman kalau untuk berhutang, karena seolah-olah itu ada sesuatu beban tersendiri yang yang menjadi ketidaknyamanan dalam menjalani suatu kehidupan, kan begitu. Makan jadi tidak nyaman, bekerja tidak nyaman dan seterusnya. Intinya adalah saya tidak nyaman berhutang, itu saja. Bukan soal riba atau apa, tidak sahabat. Nah, begini. Memang bagi orang-orang yang punya hutang ya, saya yakin banyak yang ingin membayar hutangnya. Tetapi di satu sisi ada juga orang-orang yang nekat untuk kabur lah ya, tidak mau membayar hutang lah ya, lari dari kenyataan hidup dan seterusnya. Ya bisa saja ketika dia kabur tujuannya untuk menenangkan diri dulu ya, kemudian untuk merenung atau untuk menghindari tagihan-tagihan hutang yang justru itu malah bisa semakin membebani hidupnya. Kalau ada niatan baik untuk membayar hutang, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak ada niatan baik atau etikat baik untuk membayar hutang, ini loh yang menjadi persoalan. Karena bagaimanapun juga karma itu tetap ada sahabat. Kalau istilah keyakinan yang lain, istilahnya adalah karma kan, atau hukum tabur tuai itu tetap ada. Ini ada salah satu hukum semesta. Apa yang kita tabur maka suatu saat kita akan menuai. Coba misalnya Anda pahami, orang yang menghutangi Anda itu kan membantu Anda. Miliki audio terapi hutang lunas ini untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda sehingga hidup Anda bebas hutang. Pemesanan hubungi nomor berikut atau klik link di deskripsi video ini. Ya kan? Entah itu utang personal lah, atau mungkin pihak dari lembaga lah, atau apapun itu. Intinya adalah ketika Anda berhutang, orang yang menghutangi Anda atau lembaga, pihak instansi yang menghutangi Anda itu kan membantu Anda. Anda sudah dibantu ya kan, tetapi kenapa Anda malah, istilah Jawanya tulung mentung ya kan, artinya adalah sudah ditolong kok malah merugikan begitu. Dan ketika Anda tidak ada
iktikad baik untuk membayar hutang, ya sudah, kehidupan Anda akan semakin carut marut. Anda akan semakin terpuruk finansialnya. Dijamin ya. Karena pertama Anda sudah merugikan orang lain. Kedua, Anda sudah ada niatan yang buruk, yaitu tidak mau bayar hutang. Bahkan biasanya ada orang-orang yang menagih hutang itu malah seperti orang ngemis, yang ditagih itu malah yang galakan, lebih galak. Kan ada orang-orang seperti itu. Nah, dijamin orang-orang yang tidak ada iktikad baik untuk membayar hutang, hidupnya malah semakin dangsak, hidupnya malah semakin terpuruk. Ya, bisa saja rumah tangganya semakin carut marut, bisa saja dia semakin pusing, semakin stres, tidak bahagia, bisa juga malah semakin kere, semakin miskin, finansialnya semakin amburadul dan seterusnya. Karena hukum semesta ini presisi, ya. Apa yang Anda tabur, tindakan apa yang Anda perbuat, itu yang akan Anda dapatkan, ya kan? Nah, karena bagaimanapun juga, saat Anda melakukan suatu hal yang tidak baik, ya, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, itu akan kembali pada Anda, yaitu hal-hal yang tidak mengenakan. Sebaliknya juga begitu. Saat Anda melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, berbuat baik, ya, menolong sesama, maka kebaikan-kebaikan itu pun juga akan Anda dapatkan di kemudian hari. Maka dari itu sahabat, jika Anda saat ini menonton video saya, Anda punya hutang, kok Anda lari dari persoalan hutang Anda kabur, bahkan Anda punya etikat buruk, yaitu tidak mau membayar hutang, ya, entah bagaimana caranya, pokoknya saya jangan sampai membayar hutang, ya, maka hidup Anda akan carut marut sahabat. Beda lagi kalau misalnya orang yang menghutangi Anda, ya, mengikhlaskan, beda urusan. Tetapi alangkah lebih bagusnya Anda juga bicara baik-baik, kan begitu. Kan Anda tidak tahu apakah orang yang menghutangi Anda itu benar-benar mengikhlaskan ataukah tidak. Jika saat ini kondisi Anda sedang kabur dan tidak bisa dihubungi oleh orang yang menghutangi Anda. Nah, jadi jika Anda memang ingin hidupnya baik-baik saja, Anda ingin hidupnya bahagia, Anda ingin hidupnya baik secara finansial, maka Anda perlu yang namanya harus ada iktikad baik untuk membayar hutang Anda. Karena itu juga akan sampai di akhirat kelak sahabat, sampai di kehidupan dimensi yang lain. Sebab Anda sedang berhutang juga pada semesta. Tidak hanya berhutang pada orang, tapi berhutang pada semesta. Saldo tabungan Anda di semesta itu sedang minus. Anda berbuat buruk, Anda tidak ada iktikad baik untuk kemaslahatan sesama, ya sudah, saldo tabungan semesta Anda akan minus. Kalau misalnya saldo tabungan Anda di semesta minus, bagaimana Anda bisa mau menarik saldo kebaikan Anda? Anda tidak punya saldo kebaikan di semesta, di kehidupan ini, di dunia ini. Maka saran saya, sekali lagi bagi Anda yang saat ini sedang menonton video saya dan ada etikat buruk, mulailah berpikir sahabat, mulailah merenung, ya. Jangan sampai kehidupan Anda hancur atau terpuruk hanya gara-gara Anda tidak mau membayar hutang. Kalaupun Anda saat ini baik-baik saja, bisa saja karma itu pun juga akan turun pada anak keturunan Anda. Apakah Anda tidak kasihan akan hal itu? Ya kan? Jadi mulailah untuk sayangi diri Anda sahabat, sayangi keluarga Anda, sayangi anak keturunan Anda dengan cara punya etikat baik, berbuat baik, ya kan? Kalau Anda punya hutang, ya sudah, segera bayarkan hutang Anda, segera lunasi hutang Anda. Kalau Anda belum mampu, bicarakan baik-baik. Ya, saya doakan siapapun Anda yang saat ini punya hutang agar segera dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang Anda. Saya doakan agar keberlimpahan selalu menyertai Anda. Itu saja sahabat.
Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.